belajar wirausaha itu harus ada pembekalannya dulu. Nah, Dimulai itu. dari pelatihan-pelatihan, Mhm. seminar-seminar bagaimana caranya melakukan perencanaan, analisis SWOT. Halo, Sampurasun wargi Unpas. Berjumpa kembali di Unpas Talk bersama aku Desi. Pada episode kali ini kita kedatangan seorang mahasiswa yang memang sangat aktif berorganisasi. Nah, salah satunya aktif di organisasi dari koperasi. Nah, dia adalah ketua umum dari Kopma atau Koperasi Mahasiswa Unpas. Langsung aja kita sambut ya. Halo Kak Ade. Halo, Oke. Nah, Kak Ade sebelum ini boleh dong kenalan dulu nih sama wargi Unpas. oke. Halo warga Unpas, Sampurasun. Kenalin, nama aku Ade Ali Rizky. Di sini aku sebagai Ketua Umum Kopma Unpas periode 2022-2023. Mantap. Oke, Kak Ade tuh berarti mahasiswa Unpas. Iya, Nah, betul. kalau boleh tahu prodi apa nih, Kak? Program studi akuntansi teh. Program studi akuntansi. Iya. Nah, itu gimana sih ceritanya bisa masuk dan tertarik sama koperasi? Awal mulanya gimana? Mungkin pada awalnya mungkin ada beberapa promosi pada Mm-mm. kepengurusan pada saat itu yang memang sangat tertarik tuh di bagian pengelolaan usahanya Mm-mm. dan juga pengelolaan keuangannya, karena Oke. sesuai dengan program studi aku pribadi itu kan Mm-mm, akuntansi gitu. mm-mm. Lebih pengen belajar gitu bagaimana pengelolaan keuangannya dan juga pengelolaan dari usaha dari koperasinya gitu. Jadi langsung ya, dari teori yang dipelajari di kelas tuh langsung praktek. Iya, langsung. Langsung praktek dan nggak main-main gitu prakteknya, yang memang langsung jadi ketua umum dari Kopma sendiri gitu. Betul. Nah, dengar-dengar tuh Kopma tuh baru dapat penghargaan koperasi sehat. Betul teh. Nah, itu tuh apa sih? Jadi koperasi sehat itu adalah penilaian dari Dinas Koperasi tingkat Kota Bandung. Mm-mm. Itu dari dinas itu menilai koperasi-koperasi yang memang mereka lihat itu koperasi yang cukup baik dan cukup sehat, dinilai dari tata kelola keorganisasiannya, Oke. lalu juga permodalan dan juga tata kelola dari keuangannya. Gitu. Dan Oke. koperasi mahasiswa Universitas Pasundan salah satu yang menjadi penilaian dari Dinas Kota Bandung gitu. Oke, nah itu berarti nominasinya masuk ya Unpas. Ya. Nah, sebelumnya saingan-saingannya siapa aja sih? Untuk saingannya kita dari Dinas Koperasi itu dikerucutkan ya. Jadi ada dua koperasi tingkat mahasiswa. Itu ada Koperasi Bumi Silwangi UPI dan juga Koperasi Mahasiswa Unpas. Gitu. Wah. Jadi hanya dua koperasi saja dari sekian koperasi-koperasi mahasiswa yang ada di Kota Bandung. Mantap. Gitu. Nah, apa aja sih hal-hal yang memang diaudit gitu atau masuk penilaian dari itu? Yang jadi audit itu lebih ke tata kelola keorganisasiannya, dimulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga beberapa pengelolaan dari tata kelola organisasinya. Dan juga yang mungkin jadi highlight dan juga penilaian terbesar itu lebih di pengelolaan tata kelola dari keuangannya, laporan keuangannya seperti apa dari setiap tahunnya, dan juga tata kelola dari permodalannya. Nah, Gitu. itu kenapa bisa sampai dari tata kelola kan jadi sampai menang nih ya? Iya. Nah, kenapa sih? Itu dari penilaian dari sistem yang kita sudah jalankan dari tahun ke tahun, karena memang yang jadi penilaiannya itu adalah dari tata kelola dari tahun 2021 mengacu dari tahun 2020. Dan itu penilaiannya cukup bagus dilihat walaupun hanya pandemi, keorganisasinya masih tetap stabil seperti itu. Iya, kemarin kan emang pandemi gitu Iya. ya. Nah, berarti setelah nih Kopma dapat penghargaan, nah apa sih yang akan dilakukan oleh Kopma Unpas ke depannya? Untuk dari Kopma Unpas sendiri lebih ke mengevaluasi hasil-hasil dari audit dari Dinas Kota Bandung gitu. Ada beberapa hal yang emang dari tata kelola juga masih ada beberapa yang kurang, laporan keuangan juga masih ada yang kurang, dan juga permodalan juga masih ada yang beberapa yang kurang. Dan itu untuk kedepannya kita evaluasi agar jadi penilaiannya lebih baik lagi dibandingkan penilaian dari tahun buku 2021-nya gitu. Keren sih. Memang ini harus dicontoh banget ya wargi Unpas. Jadi memang belajar di kelas yang langsung diaplikasikan gitu. Betul. Apa sih tantangan terbesar dari adik sendiri dalam mengelola Kopma ini? Tantangan terbesar adalah karena 2 tahun setelah pandemi dan kita juga menutup, kita kan unit usaha ada 5, ada di toko Taman Sari, ada di toko Lengkong Besar, Green Cafe, dan juga toko Setiabudi, dan juga terakhir ada toko online perdagangan umum. Dari sekian 5 unit usaha ini di saat pandemi operasional hanya di toko Taman Sari saja yang ada yang aktif. Dan itu menjadi tantangan terbesar di tahun ini, bagaimana caranya kita membangkitkan kembali toko-toko yang sudah lama tidak beroperasional seperti biasanya. Dimulai dari sistem-sistem operasional dari
persediaan tokonya, lalu ya pengelolaan tokonya, mungkin ada tenaga kerja dari toko-tokonya, dan alhamdulillah dari 5 unit usaha ini yang lebih ke operasionalnya kan ada dari Toko Taman Sari, Lengkong Besar, Green Cafe dan juga Setiabudi. Alhamdulillah baru yang operasional menjadi kembali lagi itu baru Green Cafe gitu. Untuk toko Lengkong Besar dan juga toko Setiabudi itu masih kita proses karena masih banyak beberapa analisis yang kita coba-coba terus gitu. Nah iya tuh warga Unpas yang suka jajan nih di Kopma atau koperasi, mau tahu orang di balik layarnya, nah ini Kak Ade ini. Nah kayak tadi saya dengar Green Cafe, nah itu tuh Green Cafe tuh apa sih Kak? Kalau Green Cafe itu lebih ke usaha dari Kopmanya, cuman emang bergeraknya beda-beda. Mungkin dari 5 unit usaha itu bergeraknya beda-beda. Dari toko Taman Sari kita lebih ke retail, dan juga toko Lengkong Besar juga itu lebih retail. Retail itu lebih menyediakan lebih ke makanan ringan, minuman-minuman, dan juga beberapa ATK. Seperti itu retail lebih condongnya lebih mungkin kita ibaratnya Indomaret, Alfamart gitu. Toko Taman Sari dan juga toko Lengkong Besar itu bergeraknya di retail. Kalau Green Cafe sendiri itu lebih ke kantin, karena kita menyediakannya makanan-makanan berat dan juga minuman-minuman. Mungkin warga Unpas juga pada tahu lah Green Cafe gitu. Saya juga sih pernah jajan sih, tahu crispy. Terus kalau kayak yang mie dan lain-lain, berarti itu Green Cafe itu juga masuknya. Green Cafe juga termasuknya. Nah untuk masalah anggaran dan lain-lainnya itu kan ada unit-unitnya ya Kak ya. Nah itu satu orang yang mengelolanya atau tiap unit memang gimana sih cara pengelolaan keuangannya, kan susah ya terutama untuk koperasi itu. Kalau dari strukturnya kita kan ada tim usaha. Tim usaha itu ada kabid usahanya, kepala bidangnya, dan juga 5 pengelola dari masing-masing unit usahanya. Dimulai dari toko Taman Sari itu ada 1 orang pengelolanya. Lengkong Besar, Green Cafe, Setiabudi dan juga perdagangan umum itu masing-masing ada 1 orang pengelolanya. Dari 1 orang pengelola itu mungkin dari bidang-bidangnya itu dikelola langsung oleh kabid usahanya, dan mungkin terjun langsung lah koordinasi dengan saya sendiri sebagai ketua umumnya. Gitu. Untuk pengelolanya mahasiswa sendiri atau memang di luar mahasiswa gitu? Pengelolanya mahasiswa tersendiri, cuman memang ada tenaga kerja seperti karyawan di masing-masing tokonya, itu ada di toko Taman Sari dan juga di Green Cafe. Keren sih, gak gampang loh ngelola satu toko aja, nggak gampang ya, apalagi ini koperasi yang memang unitnya banyak. Betul. Nah pas zaman pandemi itu kan banyak nih kayak memang yang aktif tuh hanya yang Taman Sari, dan banyaklah tantangan-tantangan lain yang dialami oleh Kak Ade. Nah gimana sih strategi Kak Ade untuk menghadapi tantangan itu? Saat pandemi itu kita lebih ke mencoba memberikan inovasi-inovasi. Beberapa hal yang biasanya kita mungkin kayak toko Lengkong Besar, mungkin retail, kita ubah mindsetnya toko Lengkong Besar, mungkin kita menjual beberapa produk seperti buket makanan, buket yang lain yang emang sesuai dengan toko Lengkong Besarnya. Begitupun juga Green Cafe dan juga Setiabudi, mungkin lebih kita inovasi dari masing-masing pengelolanya, dan juga saya sendiri lebih ke kita coba karena kita pandemi, bagaimana caranya mereka itu memiliki omsetnya dengan cara apapun, kita mencoba untuk lebih ke online-nya. Kita jual produk-produk yang ada di toko Lengkong Besar, Green Cafe, Setiabudi dan juga perdagangan umum lebih ke online-nya pada saat pandemi, itu. Gitu. E-commerce apa yang dipakai sama Kopma untuk pas penjualan online? E-commerce yang kita pakai itu lebih mungkin media promosi kita ke Instagram. Cuman kalau untuk e-commerce-nya kita ke Shopee dan juga Tokopedia pada saat itu. Cuman karena memang terlalu ribet juga pengelolaan Shopee dan Tokopedia, dan melihat juga dari hasil analisis kitanya juga, itu kita mencoba lebih ke Shopee gitu. Lebih ke Shopee dibandingkan itu ya. Nah, terus dari situ kan berarti ada beberapa unit yang memang vakum. Nah, berarti lewat tadi online shop tadi. Dan juga beberapa produk yang di luar dijual yang biasanya kita jual mungkin makanan berat, kita coba lebih ke kemasan-kemasan atau juga produk-produk yang dijual bisa lah gitu sama mahasiswa sendiri, karena merchandise gitu juga ya. Nah, merchandise juga ada. Merchandise, terus saya juga pernah lihat kayak ada di Instagram tuh yang jualan merchandise kayak gitu tuh masih pengelolanya dari Kopma juga? Dari Kopmanya sendiri. Dari Kopma sendiri. Nah, untuk desainnya itu? Desainnya dari kita sendiri juga. Kita semua produksi juga kita semua. Dimulai dari awal perencanaan, pembuatan, dan juga pada akhirnya kita dapat sebuah produknya itu dari awalnya dari kita semua. Dari kalian. Nah, berarti keunggulan apa sih yang dipunya sama Kopma ini? Keunggulan mungkin banyak sekali ya. Coba apa? Satu. Banyak, mulai dari usahanya kita mulai dari awal, dari sendiri, pemikiran dari mahasiswa-mahasiswa yang emang bergerak di koperasi mahasiswa. Lalu mungkin pengelolaannya juga kita memang basisnya mungkin koperasi mahasiswa ini bukan organisasi kecil yang ada di Unpas, tapi mungkin
saya memikirnya bahwa koperasi ini adalah perusahaan besar. Karena tantangannya juga cukup besar. Tidak hanya mengadakan kegiatan saja, tapi bagaimana caranya kita untuk meningkatkan omset atau pendapatan dari Kopmanya dan juga menghasilkan laba bersih yang sangat besar. Itu. Tadi membahas omset nih. Nah, saat pandemi dengan sekarang, nah ada nggak sih perbedaannya? Perbedaannya sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Kalau untuk omset sendiri mungkin saat pandemi per bulannya sekitar 20 juta atau 50 juta. Itu tuh dari semua unit? Dari semua unit, gitu, 20 juta sampai 50 juta per bulan. Itu untuk saat pandemi per bulan omsetnya. Ketika sekarang mungkin lebih peralihan ya dari pandemi, alhamdulillah 3 kali lipat sekitar 150 juta per bulannya. Nah, saya juga nih beberapa teman-teman ya, kayak banyak nih, aku lagi aktif nih di Kopma gitu. Nah, banyak juga sih mahasiswa yang memang aktif. Nah, apa sih daya tariknya gitu sampai mahasiswa tuh banyak banget yang bergabung sama Kopma? Daya tariknya mungkin sesuai dengan ketuanya kah? Bisa jadi mungkin. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang tertarik dengan koperasi itu sesuai dengan mungkin konsentrasi kitanya di bidang kewirausahaan. Banyak sekali anggota-anggota koperasi dimulai dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Politik, FEB, FKIP, FTVIS dan juga FK yang emang tertarik di bidang kewirausahaan. Semuanya pada tertarik ke Kopma karena mungkin dari melihat dari pengurusnya, pengelolanya sangat baik, usaha-usahanya sangat banyak, omsetnya juga diberikan kepada anggota juga cukup banyak dan juga laba bersih kepada anggota juga sangat banyak. Oh, ternyata ya itu rahasianya sampai pada tertarik gitu. Boleh ya nanti gabung ya gitu. Boleh. Nah, rata-rata tuh semester berapa sih, Kak? Kita selalu buka untuk semua semester. Oh, semua semester. Sebelum para mahasiswa itu yudisium. Jadi ketika yudisium tidak sebagai anggota koperasi lagi dan mungkin sistemnya kan di koperasi itu kita ada simpanan ya, ada simpanan pokok dan juga simpanan wajib. Nah, si simpanan itu adalah sebagai modal koperasinya juga. Nah, si simpanan itu ketika si mahasiswa atau anggota koperasi itu telah yudisium, simpanan itu akan dikembalikan lagi. Jadi sistemnya kita investasi lah. Sistemnya di koperasi itu investasi dan juga laba bersih yang udah kita hasilkan oleh pengelola dari koperasinya itu akan dibagikan kepada seluruh anggotanya sesuai dengan jasa yang telah diberikan dari anggota kepada koperasinya. Keren itu sih, yang jadi itu. Mungkin pada anggota atau mahasiswa Unpas tertariknya ke situ. Jadi jelas juga ya segala aturan dan yang lainnya gitu ya, ritme kerjanya. Betul. Nah, tadi saya dengar tuh memang ada dari komunitas kewirausahaan tiap fakultas ya. Berarti kerjasama juga nih sama UPT kewirausahaan gitu. Oh, kalau untuk fakultas tidak, cuman langsung otomatis aja ketertarikan dari mahasiswa setiap fakultas itu join ke Kopmanya gitu. Tidak ada istilahnya kerjasama atau keterpaksaan dari anggotanya. Karena kita dari koperasi itu sistemnya kita menjunjung tinggi kesukarelaan. Gitu. Jadi memang yang emang mau belajar aja nih, belajar dagang, belajar wirausaha, ya udah nih datang gitu ke Kopma. Nah, gimana sih caranya? Apalagi yang baru belajar ya, gitu mungkin masih awam, gimana cara dagang, gimana cara ngelola ya uang dan lain-lainnya gitu untuk bisnis. Nah, Kak Ade ini sebagai ketuanya gimana cara menumbuhkan jiwa wirausaha? Untuk menumbuhkan jiwa wirausaha itu dari saya sendiri ya, lebih ke kita mengadakan pelatihan-pelatihan kepada anggota, nggak hanya Kopma Unpas aja yang mengadakan pelatihan-pelatihan atau seminar, tetapi ada beberapa koperasi atau dinas yang mengadakan pelatihan dan itu menjadi ketertarikan dan juga keambisan dari setiap anggota untuk belajar wirausaha. Karena belajar wirausaha itu harus ada pembekalannya dulu, dimulai dari pelatihan-pelatihan, seminar-seminar bagaimana caranya melakukan perencanaan, analisis SWOT. Biasanya itu anak-anak anggota koperasi itu lebih ke perencanaannya dulu seperti apa. Pada akhirnya setelah adanya pelatihan memberikan pelatihan-pelatihan tentang perencanaan bisnis, pada akhirnya nanti akan diaplikasikan karena kita dari koperasi pun ada istilahnya kegiatan untuk mengaplikasikan bagaimana caranya menjadi wirausaha yang sangat baik. Keren sih. Jadi memang yang asalnya masuk tuh masih gelap ya tentang kewirausahaan, masuk Kopma jadi oh ternyata begini gitu ya, sampai benar-benar kayak oke gitu. Aku yang asalnya nggak ada jiwa wirausahanya jadi ya mulai terbentuk gitu ya Kak ya. Nah, gimana sih caranya Kak Ade yang sekarang tuh ada nggak sih inovasi yang dilakuin sama Kak Ade untuk memang mengembangkan dari si organisasi ini gitu Kak? Dari Kopma Unpas sendiri sebetulnya kita dari Kopma Unpas itu ada unit kegiatan kecil di bawah Unpas. Mungkin istilahnya ada turunan organisasi di bawah Kopma Unpas. Itu ada salah satunya ada Pasundan Business Club.
Nah, di situ kita olah bagaimana minat bakat dari para anggota, bagaimana caranya minat bakat di bidang usahanya juga kita olah di situ. Dan juga ada salah satu program kerja dari Kopma Unpad sendiri di bagian kewirausahaan. Jadi kita modal mungkin dari anggota. Nah, modal itu kita kumpulkan dan modal itu akan kita berikan juga kepada anggota lagi untuk siapapun anggota yang emang berminat di bagian kewirausahaan. Jadi dipraktekkan langsung juga oleh anggota sendiri. Modal dari anggota kita berikan lagi kepada anggota. Seperti itu. Modalnya nanti dipakai oleh anggotanya sendiri, bebas gitu, buka usaha apapun. Bebas apapun itu, mau franchise atau mungkin dari buka-buka mungkin usaha-usaha yang kecil-kecil seperti PO dan sebagainya, kita berikan. Jadi nggak hanya aktif di unit gitu ya, tapi dia juga aktif ya berwirausaha sendiri gitu, mengaplikasi apa yang udah Kak Ade terapin gitu ya ke mereka-mereka. Oke. Nah, dari Kopma ini gimana sih caranya Kak Ade untuk dan rekan-rekan gitu ya untuk promosi gitu, baik ini di dalam kampus maupun di luar kampus, Kak? Untuk promosi kita cukup banyak beberapa hal yang udah kita lakukan. Mungkin promosi di Instagram, WhatsApp, kita lebih ke pendekatan ke mahasiswa-mahasiswa. Kang Teh, ini kita ngejual ini. Nah, gitu. Atau mungkin ke dosen-dosen mungkin, Bu, ini kita jualan cilok atau cimol. Ibu mau nggak, kita enak nih, kita baru mulai gini-gini. Itu promosi kita lebih ke pendekatan salah satunya, dan juga promosi-promosi di Instagram dan juga kita ada forum komunikasi di bagian koperasi se-Indonesia. Kita gunakan juga sebagai media promosi. Forum komunikasi. Forum komunikasi koperasi se-Indonesia. Koperasi se-Indonesia. Nah, tadi tuh yang dari Shopee sama Tokopedia. Nah, seberapa efeknya sih gitu untuk Kopma? Apakah lebih efek jualan langsung di kampus atau gimana tuh? Mungkin 50-50 ya, tergantung dari konsumennya ingin membeli produk apa. Mungkin kalau dilihat dari 1 bulan penuh, mungkin kita lebih mengandalkan toko yang operasional. Karena pendekatannya langsung. Apalagi mahasiswa Unpad sangat banyak juga ya Teh. Banyak juga, terus banyak juga yang pengen jajan ini, pengen jajan itu lebih menunjang omsetnya sangat tinggi per harinya. Karena per hari itu sekitar 7 juta itu dapat per hari. Dari semua unit. Dari semua unit. Mungkin satu unit aja udah dapat 7 juta. Mungkin sekitar 10 juta lah dalam semua unit. Total ada berapa sih anggotanya, Kak? Anggota itu ada 1.000 lebih. Ada 1.000 yang emang menyimpan simpanannya kepada koperasi mahasiswa Unpad. Siap. Nah, untuk kegiatan dari Kopma itu ada apa aja, Kak? Untuk kegiatan besarnya kita banyak. Kita ada kegiatan buka bersama, bakti sosial, terus ada kegiatan open house, ada kegiatan PAB juga, terus ada kegiatan pendidikan. Biasanya organisasi lebih ke pendidikan. Kita ada 3 tingkatan pendidikan, dimulai dari pendidikan dasar koperasi, kita menjelaskan bagaimana koperasi itu, terus bagaimana keanggotaan, sumber daya anggota seperti apa, itu kita jelaskan di pendidikan dasar koperasi. Lalu lanjut ke tingkatan pendidikan dan pelatihan koperasi, lebih ke internal dari Kopmanya, bagaimana sih cara kerja dari Kopmanya, dimulai dari tata kelolanya seperti apa. Itu mungkin dari mungkin lebih ke sidang-sidang pleno kayak gitu, kita praktekkan di pendidikan dan pelatihan koperasi. Dan terakhir itu ada pendidikan menengah koperasi, itu kita adakan untuk anggota yang memang pada akhirnya nanti akan tertarik menjadi pengurus Kopmanya. Karena salah satu syarat menjadi pengurus koperasi mahasiswa Universitas Pasundan itu adalah telah mengikuti pendidikan dasar koperasi dan juga pendidikan menengah koperasi. Itu karena pendidikan menengah koperasi atau biasa kita singkat Dikmenkop, itu kita lebih mengarahkan ke kepengurusannya, bagaimana caranya kerjanya, ketua umum seperti apa, sekretaris umum seperti apa, tim usaha seperti apa, tim keuangan seperti apa, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, nah lekat banget nih kayaknya ilmu kewirausahaan yang dipunya sama Kak Ade. Nah, kalau boleh tahu ini Maya, kayak agak pribadi sebenarnya. Oke, langsung menyimak banget ya. Nah, apa sih yang bikin Kak Ade tuh kayak tumbuh jiwa wirausahanya? Apakah memang keluarga nih berwirausaha atau gimana, Kak? Mungkin dari keinginan pribadi aja, ingin belajar terus belajar di bidang kewirausahaan. Karena saya juga di akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Jadi pengen belajar bagaimana cara pengelolaan bisnis, bagaimana cara pengelolaan dari sistem keuangannya, itu yang jadi ketertarikan gitu. Jadi memang karena ya udah aku prodi dari akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jadi ya udah mau coba hal itu. Karena mungkin pada saat itu juga bingung bagaimana sih cara mengaplikasikan apa yang ada di dalam diri aku sendiri, bagaimana sih caranya. Mungkin
koperasi mahasiswa Unpas ini menjadi salah satu media pembelajaran pada saat itu. Iya, jadi langsung juga ya cara neraca keuangan gimana, laba dan lain-lain gitu ya. Semuanya itu langsung dipraktekkan. Nah, balik lagi ke kegiatan dari Kopma nih Kak. Nah, ini ada kegiatan namanya kegiatan GEHUT. Iya. Nah, itu tuh apa Kak? GEHUT itu kok lucu sih namanya GEHUT gitu. GEHUT itu singkatan atau kepanjangannya dari Gelaran Hari Ulang Tahun. Tuh, Gelaran Hari Ulang Tahun Wargi Unpas. Jangan dipikir GEHUT-nya yang anget-anget ada tahunya pakai cengek ya. Oke, Gelaran Hari Ulang Tahun. Hari Ulang Tahun ke-39. Kita sekarang menginjak ke 39 tahun. Oke, nah itu biasanya kegiatannya ada apa aja sih Kak? Nah, kegiatan GEHUT itu rangkaiannya sangat banyak ya. Karena emang dari Koperasi Mahasiswa Unpas ini kita berdiri di tanggal 19 November. Kita pada tanggal 19 November itu kita adakan tasyakuran. Itu adalah salah satu rangkaian pertama dari gelaran Hari Ulang Tahun. Kita adakan tasyakuran, bersyukur atas Kopma ini stabil dan berjalan terus-menerus setiap tahunnya. Selalu stay dan mensejahterakan semua anggotanya, kita adakan tasyakuran. Lalu di GEHUT sendiri ada beberapa rangkaian dimulai dari perlombaan-perlombaan. Nanti kita akan ada perlombaan juga, perlombaan Show Your Voice dan juga Kill the Legend. Apa itu tuh? Show Your Voice itu lomba menyanyi dan juga lomba Mobile Legend. Itu mungkin wargi Unpas yang emang tertarik juga silakan mungkin mengikuti kegiatan perlombaan dari gelaran Hari Ulang Tahun. Lalu nanti kita juga di akhir Desember kita akan mengadakan seminar. Sekarang. Sekarang. Nah, di akhir Desember tahun ini juga kita akan mengadakan seminar nasional. Seminar nasional yang kita mengangkat tentang kewirausahaan. Oke, nah cara daftarnya ikutnya gimana nih Kak? Siapa tahu ada yang minat nih wargi Unpas. Oke, mungkin wargi Unpas boleh cek Instagram Kopma Unpas dan juga Instagram GEHUT 39 Kopma Unpas. Di situ informasi tentang gelaran Hari Ulang Tahun sangat banyak, dimulai dari perlombaan, seminar nasional, bazar, dan juga mungkin nanti kita akan mengadakan live musik seperti itu. Wow, mantap pokoknya ya. Nah, dari Kopma Unpas ini ada nggak sih yang dilakukan sama Kak Ade nih? Inovasi produk atau apapun? Selain dari modifikasi yang udah ada ya? Untuk modifikasi produk mungkin pada tahun ini dari saya sendiri tidak terlalu menekankan inovasi, karena sebelumnya sudah banyak inovasi juga, dimulai dari kita mengadakan franchise rakyat boba. Mungkin wargi Unpas yang udah ke Green Cafe itu ada rakyat boba, salah satu franchise rakyat boba. Kenapa dibilangnya rakyat boba? Nama produknya rakyat boba. Itu kita franchise. Gitu. Kita franchise. Mungkin wargi Unpas yang pernah ke Green Cafe itu ada rakyat boba, gitu. minuman boba. Produknya itu salah satu inovasi dari Kopma Unpas juga gitu. Lagi happening kan ya? Lagi happening juga tentang boba-boba gitu. Jadi kita ngambil franchise rakyat boba dan itu menunjang omsetnya juga sangat cukup besar juga gitu. Nah, ngomong-ngomong omset nih, boleh sedikit di-spill nggak sih dari setiap memang anggota dari sisa hasil usaha yang didapatkan per orang itu berapa Kak? Sisa hasil usaha yang didapatkan tiap anggota itu beda-beda sesuai dengan jasa dari anggota ke Kopmanya. Itu kita hitung dari jasa simpanannya. Mereka itu menyimpan dana kepada Kopmanya dari bulan apa ke bulan apa. Biasanya kita akumulasikan. Biasanya kita buka dalam 1 tahun gitu, dari Maret ke April atau Maret ke Februari lah. 1 tahun 12 bulan. Itu sesuai dengan jasa simpanannya. Gitu. Yang tadi udah Kakak Ade ceritain ya gitu sesuai dengan jasa simpanannya. Kalau simpanannya mungkin selama 12 bulan, itu mungkin lebih besar dibandingkan anggota yang menyimpan kepada Kopmanya itu hanya sekitar 6 bulan. Itu udah beda jumlah gitu nanti sisa hasil usahanya. Itu mungkin salah satunya jasa simpanan. Lalu kita ada jasa poin keaktifan anggota, mulai dengan anggota itu mengikuti kegiatan-kegiatan Kopma. Itu jadi penunjang juga dan akan mungkin nanti istilahnya apa yang udah mereka kerahkan semuanya kepada Kopmanya, dimulai mungkin dari waktu, mungkin tenaga dan sebagainya, itu akan menjadi berupa uang juga karena termasuk jadi poin keaktifan. Dan yang terakhir itu ada kita selalu mengadakan bulan poin atau poin special days, di mana biasanya kita adakannya sesuai dengan kondisi, biasanya 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin hanya sebatas 1 minggu. Itu sistemnya ketika si para anggota Kopma ini yang telah melakukan registrasi dan berbelanja di toko Kopmanya sesuai dengan minimal pembeliannya, itu akan menjadi 1 poin. Dan 1 poin itu akan nanti istilahnya cashback lah.
1 poin ini akan jadi uang juga. Apa yang mereka udah belanjakan kepada Kopma mungkin senilai 10.000, nanti 1 poin itu akan bisa ditukarkan juga ke Kopmanya. Mungkin hasil 1 poin ini bisa aja 5.000, 4.000, 3.000, atau mungkin sama dengan minimal pembeliannya 10.000 kayak gitu. Jadi berdasarkan apa yang udah dia lakuin juga gitu ya. Nah Kak, misalkan kayak ini tuh saya tuh udah dengar apa aja proyek yang dilakukan nanti sama Kopma dan lain-lain ya. Terus juga tadi masa pandemi seperti apa. Selama Kak Ade menjabat jadi ketua umum di Kopma, ada nggak sih yang memang cerita yang entah itu sedih atau memang yang tantangan terbesar untuk Kak Ade? Mungkin tantangan terbesarnya adalah kita mengembalikan kondisi menjadi kondisi semula. Itu tantangan sangat besar sekali. Mungkin mindsetnya para anggota dan para pengurus yang udah lama menjalankan sistem online menuju offline itu sangat susah banget. Itu yang jadi tantangan terbesarnya. Apalagi kita membuka peluang, membuka operasional toko dari awal, dari nol itu sangat susah. Apalagi kita hanya 3 toko yang tidak melakukan operasional, itu sangat susah lagi. Apalagi Green Cafe itu, Green Cafe itu sangat tantangan banget, kita dari nol banget. Mungkin dari beberapa asetnya kita beli lagi, terus pembaharuan dari ruangannya, pembaharuan dari sistem-sistemnya, persediaan dan sebagainya, itu cukup tantangan banget gitu. Nggak segampang yang mereka pikirkan mungkin. Apalagi stok barang, terus yang didapat. Nah ya, ada nggak sih yang bisa Kak Ade ceritain kayak ya yang sedih gitu apa gitu Kak? Apa kayak pernah nih misalkan cerita kayak ada uang hilang atau gimana gitu Kak? Untuk terkait uang hilang, alhamdulillah enggak sih. Karena pengendalian internal dari kitanya cukup ketat juga. Mungkin yang jadi kesedihan adalah ketika Kopma Unpas ini tidak bisa memberikan sisa hasil usaha kepada anggotanya. Oh iya, pas lagi saat pandemi itu ya. Karena saat pandemi pun mungkin dari sistem keuangannya juga kita akumulasikan, kita tidak bisa memberikan senilai uang kepada para anggotanya. Karena pada saat itu kita mengalami defisit juga. Karena banyak sekali beban-beban yang harus kita keluarkan, mungkin dari beban tenaga kerja, beban penyusutan dari aset-asetnya, beban-beban kebersihan dan lain sebagainya harus kita keluarkan gitu. Dilihat dari omset yang masuk aja tidak sesuai dengan apa yang sudah kita keluarkan gitu. Keren banget ya, maksudnya memang dari Kopma Unpas tuh dari secara sistem udah rapih ya gitu. Kayak misalkan nih saya juga dagang gitu ya Kak ya. Dari dagang juga kadang ada beberapa yang tidak terkontrol gitu ya, karena mungkin dari pengelolaan tata kelolanya juga yang kurang bagus gitu ya, kurang rapi. Oke Kak, nah untuk sekarang ya kita masuk ke sesi jawara. Tahu nggak? Kurang tahu nih. Jawara itu adalah jawabku nyalira. Oke ya. Nah jadi di sini aku ada pertanyaan, nanti oleh Kak Ade dijawab cepat. Ya. Siap Kak Ade? Siap. Oke ya, mulai ya. Oke, untuk yang pertama, jualan online atau offline? Offline. Kedua, bikin produk sendiri atau jadi reseller? Produk sendiri. Jualan di kampus atau luar kampus? Luar kampus. Nah, kasbon dulu tapi langsung bayar lunas atau DP dulu tapi lunasinnya lama? Kasbon dulu baru bayar lunas. Siap. Usaha barang atau jasa? Barang. Rapat sampai malam atau jaga toko seharian? Jaga toko seharian. Itu dapat duit ya? Iya. Lalu omset gede tapi anggota nggak solid atau omset kecil tapi anggota solid? Omset kecil, anggota solid. Cari sponsor atau bikin produk buat Danus? Cari sponsor. Oke. Jadi karyawan tapi gaji gede atau jadi pembisnis tapi penghasilan nggak tentu? Jadi pembisnis tapi penghasilan nggak tentu. Oke, jiwa kewirausahaannya nggak ada nih ya. Satu kata untuk Unpas? Unpas unggul. Mantap ya. Ini juga kan sekarang emang menuju unggul ya, Unpas. Oke, ini Kak Ade, makasih banyak. Kita udah banyak cerita tentang koperasi mahasiswa yang ada di Unpas. Nah, boleh nih gimana caranya bergabung nih untuk ngajak-ngajak mahasiswa ke Kopma Unpas? Mungkin untuk seluruh wargi Unpas, kita selalu menyediakan bagaimana caranya seluruh mahasiswa ini bergerak di bidang wirausaha dan juga seluruh minat bakatnya. Bagi seluruh wargi Unpas dan juga mahasiswa Unpas yang memang tertarik ke Kopma, silakan bergabung menjadi bagian dari anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Pasundan, karena kita menjadi koperasi yang sangat unggul di tingkat Kota Bandung, sesuai dengan penilaian dari Dinas Koperasi tingkat Kota Bandung. Jadi seluruh anggota Kopma Unpas tidak akan sia-sia menjadi anggota Kopma Unpas, karena seluruh apa yang
telah diusahakan dari anggota kepada Kopmanya akan kembali lagi kepada anggotanya. Sistemnya oleh anggota, dari anggota untuk anggota. Mantap ya. Jadi jangan ragu lagi nih untuk gabung ya Kak ya di Kopma Unpas. Betul. Nah, wargi Unpas dan nggak kerasa udah lama nih kita bincang sama Kak Ade. Nah, untuk wargi Unpas jangan lupa komen video ini, kasih tahu kita nih mau siapa lagi sih nanti yang kita undang untuk jadi bintang tamu. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe juga. Nah, biar kalian nggak ketinggalan informasi seputar Universitas Pasundan, kalian bisa follow IG @univ_Pasundan. Nah, oke. Nah, saya Desi dengan Kak Ade pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.